Selamat pagi, jumpa tetap semangat bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah. Yaitu tindak lanjut dari perawatan budidaya padi musim kemarau, budidaya padi musim penghujan. Intinya sama, di musim kemarau memang agak sulit air. Artinya air harus selalu ada, jangan sampai kering, terjadi pecah-pecah, nantinya akan menambah biaya operasional di air karena mengulang dari awal, akhirnya jumlahnya air terlalu banyak. Ini 1 hari 0 harinya kemarin tanam. Ini yang sebelah kanan ini 1 hari 2 hari. Ini tanggal 9, ini tanggal 10, ini 11-nya guys, tanggal 11. Tepatnya 1 hari setelah tanam. Entah itu selesai tanamnya, ini selesai tanam, nanti sorenya juga bisa semprot atau menginap 1 malam. Artinya 0 hari 1 hari, intinya setelah tanam, yaitu perawatan yang dilakukan seperti pada umumnya. Kita aplikasikan herbisida pratumbuh. Herbisida pratumbuh yaitu menitik beratkan pada biji-biji rumput, biji-biji ganggang yang nanti dengan adanya perlakuan pratumbuh, artinya sebelum tumbuh biji-biji ini bisa mati, mengering, dan tidak tumbuh lagi. Adapun tumbuh namun akan berubah menjadi cacat, yaitu keriting ataupun kerdil nanti pada rumput-rumputnya. Nampak seperti ini aplikasinya. Disarankan tanah harus basah guys, minimal basah, karena herbi ini bekerja dengan sistem air yang basah, akan menyebar bereaksi di dalam tanah. Semprotkan aja merata, tidak usah khawatir bahaya di padi karena bersifat selektif. Selektif artinya bisa memilih mana padi, mana rumput. Di antara herbisida yang umum yaitu mulai yang dari terendah guys kita terangkan, yaitu Ali Plus. Ali Plus ini sekitar 12.000 per pack, nanti 1 bungkus 1. Biasanya Ali Plus disarankan setelah 3-5 hari tanam, karena Ali Plus ini mengandung metil metsulfuron dan 2,4D nya dirancang awal tumbuh dan pratumbuh, menghendaki 1-2-5 hari. Itu karena biar padinya itu, bahasa Jawanya yang lilir, biar tidak stagnan di tanaman padi, tanaman utamanya. Yang kedua ada namanya Logran. Logran ini kemarin kita pernah uji coba sebelum ada tanaman guys, artinya setelah garu kita aplikasikan juga bagus. Dari pengalaman yang kita lakukan, Logran ini mintanya malah jangan tanaman posisi lilir. 0 hari seperti ini bisa, setelah garu bisa, malah umur 7 hari itu bisa di tanaman utamanya ada efek kanggeknya guys. Itu untuk Logran. Ini sekedar kita tambah wawasan yang pernah kita praktekkan. Secara umum herbisida tidak membunuh, namun ada efek stres, karena efek stres ini harusnya digunakan untuk tumbuh, karena berhenti tumbuh untuk dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga ada Erosgul, Satigul ataupun Tigul. Ini golongan pratumbuh juga, namun yang berbahan aktif 2 yaitu di Erosgul. Ini ada 2 bahan. Salah satu efek Erosgul yaitu tidak ada efek di stagnan, juga menambah cepat tumbuh guys. Ini yang kita lakukan, menambah artinya biar tanaman ini cepat ngelilir, cepat hijau, namun di rumput-rumputnya akan terkendali dengan efektivitas 2 bahan aktif untuk Erosgul. Dicek aja di kemasan, kita lupa Exitaklor kalau nggak salah, etil piraktulus-furan dan Vertitaklor. Nanti dicek sendiri aja. Yang jelas kita dampak yang kita aplikasikan berdampak positif di padinya. Setara dengan Erosgul ada Gulmin, itu dari Indoin.
perusahaan dari India juga. Mungkin bisa diuji coba karena baru, selisih harganya lebih murah Goldminnya dibanding Eros Goldnya. Ini kita kebetulan ada stok Eros Gold, kita pakai Eros Gold. Ada juga kauncil dari PT Bayer yang sedikit mahal, juga sedikit efisien karena sekali aplikasi kauncil ini sampai 30 hari ke depan kalau di kemasannya tidak ada efek di padinya, namun rumput-rumputnya akan tetap mati. Ada juga anti-G, dulu kita juga praktekkan. Salah satu kelemahan anti-G yaitu apabila terinjak-injak setelah aplikasi nanti membuka untuk bekas-bekas yang diinjak akhirnya tumbuh lagi. Maka dari itu disarankan anti-G jangan setelah di aplikasi jangan diinjak-injak, nanti biar tidak tumbuh lagi. Ini yang paling efektif yaitu golongan Eros Gold, sangat efektif. Ini nanti kita gunakan yaitu dalam jangka 3 hari untuk aplikasinya. Kemudian nampak di depan yaitu aplikasi pemberantasan orong-orong, juga pemberantasan hama cuyu di dalam tanah. Ini kita bergeser biar di belakangnya. Ini kita tujukan yaitu di sekeliling pematang tanah, nampak seperti ini. Ini yang dulu pernah kita praktekkan, alhamdulillah berhasil. Ini kita patenkan. Langkah awal yang kita gunakan yaitu 0 hari, 1 hari, 2 hari bersamaan dengan aplikasi herbisida. Ini kebetulan tenaga kita 2 orang, yang 1 orang di depan ini adalah perlakuan untuk pematangnya. Kebetulan ini sudah habis, mau ngisi lagi. Ini kita gunakan kebetulan adanya basa condong untuk hama wereng, namun juga efektif di hama cuyu. Juga orang-orang yang berada di sekitar pematang tanah ini juga efektif untuk mengendalikan kepiting hama tanah yang berada di dalam tanah. Dalam 1 hektar ini kita ada 2 tenaga. Yang pertama berfokus pada pemberian herbisida Eros Gold yang berada di tengah-tengah. Kebetulan kita berada di tengah logawanya, kiri kanan tadi sudah ada dipraktekkan. Yang satu yaitu menindaklanjuti untuk pematang-pematangnya ini agar tidak di orong-orong sama cuyu merusak pematang yang berdampak susutnya air, sehingga air ini nanti tidak terjadi genangan, cepat hilang, akhirnya berdampak pertumbuhannya kurang maksimal di padinya, karena mengingat padi adalah tanaman yang menyukai air. Ini kita turunkan sedikit, adalah bekas galian baru guys. Ini yang sebelah kiri mepet tanaman, ini adalah dikatakan gandong untuk menahan air biar tidak merembes ke bawah. Artinya yang lama ini kita tambah 1 cangkul untuk menahan air-airnya. Ini cocok sekali bisa ditanami jagung manis atau jagung apapun, buat selingan makanan, digodok, direbus ataupun dimasak untuk sayur. Ini nanti bila ada tenaga kita yang longgar, kita akan gunakan untuk peleciran jagung guys di pematang-pematangnya yang terlalu lebar, eman-eman. Nanti jarak 40 cm 40 cm bisa digunakan untuk tanaman jagung, karena jagung ini nanti juga bisa menahan perakaran di bawah tanah, sehingga air bisa menahan, karena perakaran jagungnya juga menahan dari erosi yang ada untuk di pematang-matangnya. Ini kebetulan di kiri kanannya masih belum dilakukan penggarapan, ada 1-2 yang selesai. Ini milik kita sudah selesai. Ini mengingat benih kita memang bibit kecil guys, nampak terlihat mendelep bahasa Jawanya, namun tidak berdampak jelek, terlihat mekrok-mekrok, nyepuk-nyepuk bahasa Jawanya. Ini berarti langsung urip, langsung lilir. Ini yang penting, aplikasi apapun, aplikasi benih berasal dari bibit apapun, 0 hari, 1 hari, 2 hari diwajibkan aplikasi, yaitu herbisida pratumbuh
herbisida pengendali biji-bijian, herbisida pengendali rumput yang berasal dari biji-bijian dan ganggang yang masih belum mengeluarkan daun. Kita bergeser ke atas untuk mereview molluscosida, yaitu obat anti keong. Ini kebetulan kita tambahi, sebenarnya keong juga tidak signifikan ke 1-2, namun jika dibiarkan nanti kita akan kewalahan untuk penyulaman. Ini tetap kita berikan, yaitu anti keong dengan merek dagang Salden. Salden ini bekerja racun perut, berbeda dengan anti keong dengan bahan bentin asetat, namun sama-sama membunuh, sama-sama mengendalikan. Iki nek iso losno ngisor Mbah pokoke Mbah. Ngisor ae soalnya sing dhuwur kan penak. Heeh. Nampak seperti ini ada rembesan-rembesan air. Ini ngisor ya mlayune ndeke. Kita lihat yaitu aerosgolnya sama basah. Terlihat basah. Ini sebenarnya untuk pengendalian wargas, namun kita gunakan golongan Ferritorid untuk mengendalikan doyo, orang-orang dan hama di tanah dengan dosis pemakaian minimal 50 mili sampai 100 mili nggak apa-apa. Ini yang satunya mengurusi untuk urusan galeng. Kemudian aerosgol kita tambahkan yaitu Salden. Salden ini 1 tutup 10 mili. Ini pemakaian kita 3 tutup, artinya 30 mili. Natif Niclosamida. Niclosamida ini bekerja agak pelan, memakan racun lambung, beda dengan bentin asetat yang menghancurkan, yaitu kulit hingga cangkang, makanya langsung terdampak mati. Ini Salden ini bekerja lambung berbentuk pekatan. Nah, memang reaksinya agak lambat guys, tapi insya Allah nanti juga dapat terkendali untuk keongnya. Kemudian aerosgol seperti ini langsung kita timbang. Ini ada 2, ini kita 1 pak jadikan 2 tangki biar di lahan tidak menakar ulang. Ini langsung 1 pak 1, ini 250 gram kita bagi jadi 2. Ini yang kemasan biasa, ini yang kemasan perusahaan pabrik. Nampak seperti ini di kejauhan sana. 0 hari sampai disarankan 3 hari guys maksimal untuk aplikasi yang awal-awal. Kita lihat dari sebelah. Kelebihan tanam duluan, memang kita disarankan untuk tanam duluan untuk benih-benih yang model kecil seperti ini. Ini terdapat air dari sipil guys, ini beli airnya. Ini pasti ada rembesan-rembesan yang tidak bisa dimatikan, akhirnya masuk ke lahan kita. Artinya ada nanti sama saja saat kita beli nanti di atas sana juga, artinya tidak bisa dipungkiri bahwa air ini merembes dari tempat-tempat celah yang kecil yang tidak bisa dimatikan. Ini nampak nyemuk-nyemuk, ini adalah bocoran dari sungai. Di kejauhan sana ada yang mentraktor guys untuk menggarap sawah, terdapat bango putih-putih. Ini artinya masih alami, masih terjaga untuk hama penyakitnya masih aman. Masih imbang guys, alamnya masih imbang, terdapat bango-bango ini tidak. Namun bango ini juga berdampak negatif, menginjak-injak setelah ditanam, akhirnya banyak yang roboh. Namun hanya sebagian kecil, kita biarkan aja biar nanti populasinya akan memakan orang-orang. Mengelilingi yaitu traktor itu biasanya mencari memang hama-hama tanah, akan keluar saat dilakukan pembajakan seperti ini. Nampak seperti ini di lahan kita yang umur 1 hari ini. Ini kalau ini 2 hari guys, kalau yang sebelah kanan ini
Ini yang 2 hari, ini yang 1 hari. Ini tanam tanggal 9, ini kemarin tanggal 10. Ini tanggal 9 yang kanan ke 9 berumur 2 hari, ini tanggal 10 berumur 1 hari kemarin. Nampak seperti ini. Alhamdulillah kemarin saat tanam akhirnya hujan juga guys, menambah poritas tanah sehingga kebutuhan air tidak terlalu banyak. Nampak seperti ini. Di kejauhan sana ini adalah tanam menggunakan benih cabutan. Sebelah kiri kita menggunakan bibit kecil, bibit tray. Nanti insya Allah panennya meskipun tanam duluan kita, dipastikan milik kita nanti akan belakangan karena umurnya panjang, insya Allah lebih sehat bila dibandingkan dengan bibit cabutan, yang karena bibit cabutan umurnya sudah tua. Nah begitu guys, untuk review hari ini kita sambung berikutnya.